Mengapa kita tidak mau berkampanye di masjid? Karena masjid ini tak dibangun oleh partai. Masjid ini tak dibangun oleh orang per orang, tak dibangun oleh calon. Di sini tempat bersatu. Tak mungkin sesuatu yang berbeda dipaksakan bersatu di tempat yang mestinya kita bersatu. Kalau jelas orang itu menolong bapak ibu selama ini, tolonglah dia. Kalau jelas orang itu membantu bapak ibu selama ini, bantulah dia. Tapi tanpa harus kemudian kita menghancurkan nama orang lain. Berbicara politik di sini boleh, berbicara ekonomi boleh, berbicara sejarah politik boleh, tapi menyebut nama orang untuk kampanye itu memecah belah umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Setelahnya apa? Wa la tafarraqu. Janganlah kalian tercerai. Tiga doa utama Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibu dan bapak. Dua sampai saat ini masih dikabulkan. Satu yang sampai saat ini belum dikabulkan. Apa yang dua itu? Agar umat Nabi Muhammad ini tidak dibinasakan seperti Allah Ta'ala membinasakan umat Nabi Nuh alaihissalam. Datang banjir bandang, seluruhnya disapu habis tanpa terkecuali. Yang selamat hanya yang berada di atas kapal. Pernah kita mengalami tahun 2004 gelombang tsunami, tapi ini jauh daripada apa yang dialami oleh Nabi Nuh dan umatnya. Bayangkan oleh ibu dan bapak, saking dahsyatnya yang dialami oleh Nabi Nuh dan umatnya. Apa katakan ketika diminta oleh ayahnya naik ke atas kapal? Katakan aku masih menengok ada puncak gunung. Dia nampak cuma puncak lagi. Macam mana itu kedalaman air. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka sampai hari ini umat Nabi Muhammad tak merasakan seperti yang dialami umat Nabi Nuh. Ketika Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala agar umatnya tidak dibinasakan seperti umat Nabi Lut alaihissalam, walaupun ada longsor ayahanda, tapi belum pernah kita mengalami dahsyatnya longsor seperti longsor yang dialami oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Bukan hanya longsor, dijatuhkan bumi itu, lalu dibalikkan bumi itu ke penduduk dan umat Nabi Lut alaihissalam. Begitu dahsyatnya. Kita sampai hari ini alhamdulillah terjauhkan dari hal ini. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, ketika Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala agar umat Nabi Muhammad SAW itu dipersatukan, dipersaudarakan, dikuatkan nilai-nilai kebersamaannya setelah wafat Nabi Muhammad SAW, ini sangat susah ayahanda, sangat susah. Padahal perintah agama itu setelah wa'tasimu bihablillahi jami'an, perintah yang keduanya adalah wala tafarraqu. Setelah berpegang teguh kepada tali agama Allah, yang keduanya jangan kalian terpecah belah, tercerai-berai. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi sampai ke simpang Panam kota Madinah, namanya Saniyatul Wada, tanggal 7 Rabiul Awal. Bagaimana Nabi membangun masyarakat Madani dari kota bernama Madinah itu? Yang dilakukan Nabi 3. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, membangun masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Kuba. Dibangun di desa Kuba. Luasnya 22,5 meter kali 22,5 meter.
Kaum muslimin bisa dihitung dengan jari, Pak. Tapi masjidnya 22,5 kali 22,5. Mengapa masjid yang pertama kali dibangun, kantor belum ada, istana belum ada, tentara belum ada, semuanya belum ada? Kenapa harus masjid? Karena di masjidlah tempat yang paling mudah mempersatukan orang. Di masjidlah kita tidak bertanya kampung orang. Ada orang di masjid mengatakan, Bapak kalau bukan orang kami, Bapak tak boleh sholat sini. Bapak kalau bukan suku kami, Bapak tak boleh di sini. Ada macam itu. Bahkan di masjid yang menggunakan nama daerah sekalipun terbuka untuk umum. Masjid Sultan Iskandar di Air Hitam terbuka untuk umum. Apa maknanya? Di masjidlah orang mempersatukan sesuatu yang tak mungkin dipersatukan di tempat lain. Maka masjid di zaman Rasulullah itu banyak sekali fungsinya. Di dalam masjid berbicara ekonomi, bukan hanya sholat. Di dalam masjid berbicara politik, bukan hanya beribadah. Di dalam masjid berbicara pendidikan, bukan hanya mengajarkan, tapi juga pendidikan secara umum. Maka di masjidlah orang bersatu. Tapi gara-gara tanggal 27 November besok nih, tak sedikit orang menjadikan mimbar-mimbar ceramah, mimbar-mimbar tausiah, mimbar-mimbar Jumat ini sebagai tempat untuk menembak satu dengan lainnya. Saya sedih, Ibu dan Bapak rahimahullah. Mengapa begitu mudah orang berkelahi hanya karena kepentingan sesaat? Bahkan saya membaca Facebook seorang orang yang sangat saya hormati, berani dia untuk menuduh ulama lain melakukan sesuatu yang na'udzubillahi min dzalik tak layak diucapkan oleh ulama kepada ulama lain. Tapi itu terjadi. Kenapa? Gara-gara tanggal 27 November. Saya menghimbau nih Ibu dan Bapak semua ini, selera itu tidak akan pernah sama. Selera itu tak pernah sama. Kalau sempat selera kita sama, pandangan kita sama, hati kita sama, maka berebut bini yang sama. Mengapa kita tidak berebut bini? Karena menurut si A, bini ini cantik, tapi menurut si B tak cantik. Kalau pandangan cantik dan tak cantik saja kita berbeda, apalagi penilaian akan menjadi pemimpin. Gimana untuk menyelaraskan, menyamakan? Ustadz punya pilihan, oh saya orang partai, saya orang politik. Tapi pernah saya bicara kepada Bapak Ibu, pilihlah si anu, pilihlah si anu, pilihlah si anu. Pernah lagi? Pernah bos? Tak pernah saya ngomong semua. Saya saja maju tak pernah saya ngomong pilihlah saya. Mana pernah? Pernah Bapak Ibu? Pandam ini pangkalnya teropong, ujungnya SKA, ujung sebelah sananya Hotel Madani, ujung sebelah sananya Sungai Sibam. Kalau lurus kita Jalan Manunggal, Jalan Manunggal itu ujungnya ada sungai kecil. Nah, itulah Pandam. Pernah saya bicara pilihlah Edi Azhar selama sekeliling? Tidak ada. Paling tinggi kalimat saya itu, Ibu dan Bapak, insya Allah saya maju, mohon doa. Mudah-mudahan kalau baik menurut Allah, Allah mudahkan. Kalau tak baik menurut Allah, Allah halangkan. Nah, saya. Mengapa kita tidak mau berkampanye di masjid? Karena masjid ini tak dibangun oleh partai. Masjid ini tak dibangun oleh orang per orang, tak dibangun oleh calon. Di sini tempat bersatu. Tak mungkin sesuatu yang berbeda dipaksakan bersatu di tempat yang mestinya kita bersatu. Saya tengok di grup-grup itu, la ilaha illallah. Di grup sesama jamaah masjid, sesama jamaah masjid, sesama orang sholat, orang berwudu, sesama orang baca Quran, hilang amalan Qurannya, hilang amalan wudunya, hilang amalan sholat berjamaahnya, hanya karena kepentingan memilih orang.
Emangnya apa yang Bapak dapatkan? Apa yang Ibu dapatkan sehingga kemudian mati-matian untuk membela? Kalau jelas orang itu menolong Bapak Ibu selama ini, tolonglah dia. Kalau jelas orang itu membantu Bapak Ibu selama ini, bantulah dia. Tapi tanpa harus kemudian kita menghancurkan nama orang lain. Jangan kita ini kehilangan keislaman padahal kita mengaku Islam. Jangan kita ini kehilangan value, nilai padahal kita ini di masjid diajarkan tentang nilai-nilai. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar di depan orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Rasulullah wafat hari Senin. Orang-orang Bani Ansar, orang-orang kaum Ansar itu berkumpul lebih kurang dari 350 meter dari tempat jenazah Nabi. Kalau Bapak Ibu sekarang itu posisi Saqifah Bani Sa'idah antara pintu 326, pintu gerbang dengan pintu 325, 324. Jadi 324, 325, 326, tengah-tengahnya itu ada tinggal satu batang pohon lagi sekarang. Itu taman namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka berkumpul membicarakan siapa pemimpin pengganti Rasulullah. Pemimpinnya sudah ditunjuk, kaum Ansor yang memimpin oleh orang Ansor, oleh orang yang punya tanah namanya kota Madinah, pribumi. Datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum mengingatkan Nabi dulu pesan pemimpin itu muhajirin, bukan Ansar. Sedangkan menteri siapa? Ansar. Hanya dengan kalimat itu saja melunak hati orang Ansar. Begitu persaudaraan itu. Begitu persaudaraan juga. Kata Nabi dulu, kata Bakar, pemimpin itu adalah muhajirin, sedangkan menteri-menterinya itu dari Ansar. Maka ikut mereka. Ketika mereka ikut, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Aku ikut dengan Sayyidina Umar bin Khattab untuk membaiat beliau menjadi khalifah. Ditunjuk Khalifah Umar menjadi khalifah. Apa kata Khalifah Umar? Bayangkan begitu lembut hatinya. Ini pendekarnya bukan pendekar main-main ini. Bagaimana aku akan menjadi khalifah wahai Abu Bakar di tengah-tengah sebuah kaum yang di dalam kaum itu ada orang seperti dirimu wahai Abu Bakar. Maka selagi masih ada engkau, tak mungkin aku jadi khalifah. Masya Allah. Kok bisa macam itu mereka itu cair Ustaz? Karena kecintaan kepada saudara seiman itu jauh lebih tinggi daripada kecintaan kelompok, partai dan kepentingan. Kalau sudah kelompok, partai dan kepentingan, maka penyampai kebaikan bisa menjadi penjilat sekalipun. Maka saya ingatkan, wabil khusus ini kepada siapapun Bapak Ibu yang menjadi tim ses, siapapun Bapak Ibu yang menjadi tim pemenangan, tolong kampanyelah di tempat kampanye. Tolong bersyiarlah di tempat bersyiarnya. Tolong jangan dijadikan rumah Allah sebagai ajang untuk menunjukkan pilihan masing-masing. Mempersatukan umat ibadah. Sampai Nabi wafat, sampai 1500 tahun setelah Nabi wafat, belum juga kita bersatu lagi. Dakwah Pekanbaru ini sudah baik, minimal begitu kata Pak Menteri Nasaruddin Umar. Pekanbaru ini kata beliau kota terbaik dakwahnya se-Sumatera. Pondok pesantrennya terbanyak, masjid musallanya terbanyak, ustadz berkualitasnya terbanyak, salat berjamaahnya terbanyak, wirid pengajiannya terbanyak. Masa hancur hanya gara-gara pilihan? Jadi Ustaz anti dengan yang begitu. Silahkan pilih.
Kita tidak mengatakan anti. Silakan pilih, ambillah, syiarkanlah, kampanyekanlah. Tapi jangan di rumah Allah. Membangun kebersamaan di rumah Allah ini susah. Tapi selain jangan di rumah Allah, ibu dan bapak rahimakumullah, ingat, siapapun gubernur wakil gubernurnya, siapapun wali dan wakil wali kotanya, bapak ibu lebih kurang seperti ini juga. Pegang kalimat saya. Dari mana Pak Ustaz bisa menebaknya? Kan presiden kita ini kan bukan yang ke-8 ini saja, 7 sebelumnya kan sudah ada, betul nggak? Bahkan kalau masuk Syafrin Prawira Negara sudah 8 sebelumnya. Tapi karena Syafrin Prawira Negara tak diakui sebagai presiden, maka baru 7 sebelumnya. Sekarang baru yang ke-8. Apakah berubah total hidup kita nih? Maka jangan berkelahi pula gara-gara ini. Gubernur karena banyak ya dah. Karena banyak kan? Kalau saya belum banyak saya jumpa lagi. Tapi kalau yang senior-senior itu udah banyak jumpa nih kan. Langsung berubah, habis itu enggak. Kan enggak juga. Hah? Jatuh juga kan. Tapi ada perubahan Ustaz. Betul. Betul, makanya perjuangkan yang baik di antara yang baik. Tapi kan ujung-ujungnya lebih kurang begitu juga. Maka jangan sampai kita ini berkelahi gara-gara pilihan. Terbakar rumah bapak, rumah ibu, yang memadamkan tetangga itu juga. Sakit ibu dan bapak, yang menjenguk siapa? Tetangga itu juga. Jamaah masjid itu juga. Caleg itu kebanyakan datangnya hanya sekali waktu kampanye. Habis itu tak nampak-nampak lagi. Kecuali kalau caleg itu penceramah. Jadi jangan berkelahi. Sayang sekali kalau hal-hal yang sebetulnya tak begitu urgent, tapi berkelahi dikenakan dunia persilatan. Ibu dan bapak rahimakumullah, sampai hina menghina, buruk memburukkan. Kita menganjurkan ke orang lain jangan ghibah, tapi padahal mulut tukang tulis itu ghibah isi. Jauhi olehmu ghibah, kata Nabi. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat ketimbang zina. Kan kita yang mengajarkan ke umat, jangan ghibah. Saya menghimbau ini siapapun, pilihan ini jangan membuat kita melakukan pergunjingan, apalagi fitnah memfitnah. Siapapun Pak, saya tak menyebut orang nih Gus, siapapun. Saya tidak mau menyebut yang bosan masuk sianu, tidak, siapapun. Siapapun jaga kebersamaan. Jaga kebersamaan. Saya disuruh orang sebut-sebutlah nama si A, nama si B Ustaz dalam ceramah Ustaz. Pernah saya menyebut-nyebut nama orang, nama si A, nama si B, pilihlah si A, pilihlah si B. Nggak ada. Di luar pusat sebut. Ikut pusat kampanye. Ada tempatnya. Berbicara politik di sini boleh, berbicara ekonomi boleh, berbicara sejarah politik boleh, tapi menyebut nama orang untuk kampanye itu memecah belah umat. Maka siapapun, tolong kita jaga umat ini baik-baik. Payah mempersatukan. Sekarang jumlah jemaah di mana-mana sudah ramai Gus. Kita bersyukur. Dulu kalau kita menengok ramai cuman beberapa masjid. Bahkan kalau kita berbicara iktikaf dulu hanya An-Nur saja yang ada kan. Kalau kita mau jujur ini,
Ustaz Mustafa Umar ada selain itu? Enggak ada. Tapi asbab beliau mulai di mana-mana muncul. Kan bersyukur kita. Ada yang memulai, ada yang mengikuti. Mengikuti orang berbuat baik, kan baik itu. Mengalir pahala itu kepada orang yang berbuat baik karena kita mengikuti perbuatan baik beliau. Sekarang di mana-mana orang itikaf, di mana-mana. Tadi saya terperanjat, Bapak Ibu rahimakumullah, ada masjid kecil. Mohon maaf ini. Beliau ini setiap nelpon saya 3 bulan menjelang Ramadan tak pernah dapat. Apalagi kalau 1 bulan menjelang Ramadan, maka dimulainya sudah jauh-jauh hari. Ustaz, pilihlah malam-malam yang ada. Rupanya di masjid-masjid kecil sekalipun, saking semangatnya mereka hari ini mengadakan pengajian-pengajian Ramadan itu, itikaf itu sudah jauh-jauh hari disusun begitu rapi. Jadi kita ini sudah banyak kemajuannya, Pak. Sudah banyak kemajuannya. Bahkan orang-orang yang pernah tinggal di Pekanbaru, pergi dia keluar kota, tinggal 1 tahun 2 tahun di luar kota, nak balik kembali ke Pekanbaru. Jadi kota kita ini sudah baik. Kalaupun ada PR, kita paling-paling PR penjualan babi kemarin, ya kan? Itu PR kita itu. Alhamdulillah, saya langsung telepon sekda, langsung telepon asisten 1, langsung telepon kadis. Rupanya respon pejabat-pejabat ini banyak juga orang-orang baik. Salah satunya Pak Sekda kita, saya tak begitu dekat dengan beliau, tapi dalam hal ini responnya sangat baik. Jadi kita ini biasakan memuji orang itu, mengkritik orang harus seimbang dengan memuji orang. Jangan seolah-olah mengkritik orang tak ada baiknya, lalu memuji orang seolah-olah orang tidak ada buruk, itu tak boleh. Saya tak begitu dekat dengan beliau sebelumnya, tapi 2 kali saya curhat dengan beliau tentang Panam nih. Dua-duanya direspon positif. Pertama tentang H2 event 2 di depan diskotik. Yang kedua saya ngomong tentang penjualan babi di plaza. Dua-duanya direspon positif. Bahkan beliau langsung perintahkan kepala pasar untuk mendatangi tempat itu. Jadi PR kita ini banyak, Pak. Banyak sekali PR kita. Jadi kita ini butuh kekuatan sama-sama. Jangan yang sudah bagus ini malah mudah terpecah belah. Tapi kan dia punya pilihan sendiri, Ustaz. Silakan sekali lagi. Silakan, pilihlah. Ambillah. Tapi jangan saling menyerang. Apalagi itu dilakukan di masjid 1, di tempat media yang dibaca oleh banyak orang 1. Yuk kita jaga persaudaraan ini. Karena setelah berpegang teguh kepada tali agama Allah, rupanya kewajiban untuk bersaudara. Jangan terpecah belah. Ibu dan bapak, ayah bunda, bila mukmin dengan mukmin berkelahi ini kalau bahasa Melayunya bercekau. Apa namanya? Bercekau. Kalau bacokak itu bahasa Minang. Bercekak bahasa Minang. Batumbuk bahasa Wacu. Batumbuk bahasa Wacu. Bacokak bahasa Minangnya, bercekau bahasa Melayu. Kalau mukmin dengan mukmin bercekau, bacokak, batumbuk, maka dipastikan ada dunia di antara mereka. Pasti ada dunia. Kalau sudah ada dunia ini, Pak, nama dunia. Dunia ini jumlah tak seberapa, nikmatnya tak seberapa, itu pun hanya sesaat saja, tapi orang rela membunuh di bawahnya. Direbut itu harus dapat. Setelah dapat, apa nikmatnya? Ini dia, namanya tenggorokan.
Segitu cuma jalannya. Macam mana pun harumnya sate Pondok Kanduang, lamanya sate Pondok Kanduang, lewat enak itu hanya segiko. Lewat segiko itu itu tidak ada langsung. Tak ada langsung. Tapi gara-gara harta benda itu lahir orang. Mobil, saya yakin Bapak Ibu yang sudah bermobil mewah sekalipun pasti sama dengan mobil yang pernah Ibu dan Bapak pakai dulu. Sama-sama rasa mobil, sama-sama rasa mobil. Saya mulai bermobil tahun 2004, Corolla DX. Ada yang sulang-sulang pelan-pelan, Kijang kota, ya kan, sampai kepada Pajero, Fortuner, CR-V, Ibu dan Bapak. Rupanya ujung-ujungnya sama. Apa samanya Ustaz? Samo-samo raso nayoto. Tapi gara-gara naik oto tuh dan merek oto tuh bisa bercoklat orang Paji. Bisa nak basapuan orang ibu itu. Kita jaga ini. Maka Ibu dan Bapak, banyak sekali nilai-nilai silaturahmi diajarkan oleh Nabi. Pertama, pahalanya besar. Silaturahim ini pahala yang bisa mengalahkan sedekah. As-shadaqatu bi'ashratin. Sedekah itu kata Nabi 10. Wal qardu meminjamkan uang tidak berbunga bisa maniyati 18. Wasilatul ikhwan menyambungkan tali persaudaraan bi'ishrin 20. Wasilatul rahim menyambungkan tali silaturahim bi'arba'atin wa 24. Jadi yang paling tinggi pahalanya menjalin persaudaraan dan silaturahim. Padahal silaturahim tidak payah. Silaturahim tidak payah. Bahkan silaturahim itu juga bisa digolongkan menjadi sedekah. Kapan? Sesuatu yang baik itu kata Nabi sedekah. Jadi berbuat baik itu sedekah. Salah satu perbuatan baik yang paling ringan apa dia? Ketika engkau bertemu saudara seimanmu dengan wajah yang jernih, belum senyum lagi, cukup menengokkan wajahnya, tapi wajah itu jernih. Apalagi kalau sudah senyum nih Gus, orang loyo-loyo selayang, kalau menengok bapak ibu comel-comel macam ini senyum, itu bangkit semangat hidup ini. Jangankan senyum ibu dan bapak, baru berwajah cerah saja ibu dan bapak sudah baik. Makanya Nabi itu ibu dan bapak, bila orang bertemu dengan Nabi, menengok wajah Nabi, hilang masalah orang. Jangan jamaah fajar terbalik. Orang tuh awalnya tak ada masalah, gara-gara menengok wajah kita, bangkit masalahnya. Jadi kita nih kalau nak bisa menyelesaikan masalah orang, jangan menambah masalah orang. Maka wajah ini mesti cerah. Masalah kita lelah, capek, di rumah ada apa, itu biasa di rumah. Apalagi hati kita ini kan tidak selama happy kan. Hati ini tak bisa ditebak. Makanya saya selalu bantah orang yang berkata, ambo tahu isi paruiknya Ustaz. Jangankan isi paruik orang, jangankan isi hati orang, isi hati istri bapak pun bapak tak tahu. Jangankan isi hati istri bapak lagi, isi hati bapak pun bapak tak tahu. Isa bapak ibu menebak, ada harinya Pak Ji, hari itu nak berangnya Pak.
Pokok seketek tersinggung, seketek tersinggung, seketek nyok belang, seketek nyok belang. Ada masanya terus. Ada pula masanya hari itu nak beribu hati aja. Menengok video YouTube menangi, menengok TV menangi, mendengar ceramah menangi, pokoknya menangi aja gitu. Ada tak? Ada. Ditengoknya anak menangi, tengok cucu menangi. Ada lah hari itu nak galak saja. Orang ibu hati awak nak galak juga. Itu pertanda hati manusia itu tak bisa ditebak. Tapi macam manapun kondisi hidup kita, tetap wajah itu dicerahkan. Dicerahkan. Karena rupanya berwajah cerah itu bahagian daripada cara komunikasi silaturahim. Besar pahalanya. Selain pahalanya besar, dijamin oleh Rasulullah SAW, orang yang mau bersilaturahim itu umurnya panjang. Kok bisa orang silaturahim itu umurnya panjang? Karena dengan silaturahim itu, ibu dan bapak, maka asbab oleh Nabi dikatakan, maukah engkau dipanjangkan umurmu, diluaskan rezekimu, bahkan tambahannya disehatkan badanmu. Apa nama resepnya? Silaturahim. Bismillah. Izin Ibu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, panjang umur. Sedang berkumandang azan asar, Nabi sedang menggigil karena suhu kota Madinah sedang dingin. Datang malaikat Israel. Nabi yang sedang menggigil Tuhan, datang malaikat Israel, keluar keringat Nabi. Nabi orang paling siap bertemu dengan Allah, datang malaikat Israel, rupanya muncul keluar keringatnya. Apalagi jamaah Nurul Fajar. Kenapa nak menantang-nantang berjumpa malaikat Israel malam itu? Biarlah beliau datang saat kapan Allah suruh saja. Jangan diminta-minta. Tanpa diminta pun masa dia datang, dia akan datang. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa dimundurkan sedikit pun, tak bisa dimajukan sedikit pun. Apakah sudah masa wahai Israel? Kata Nabi SAW, untuk bertemu menghadap kepada Allah. Belum ya Muhammad. Lalu sahabatmu yang sedang azan itu azan asar terakhir dia. Jadi azan asar itu terakhirnya. Ditunggu oleh Nabi, dia selesai. Apa kata Nabi? Inilah azan asar terakhir dia. Ketika datang maghrib, kata Nabi, itulah azan maghrib terakhir dia. Begitu juga isya, subuh, zuhur. Pas zuhur, kata Nabi, itulah azan terakhir dia. Asar, berarti asar esok. Ketika berkumandang azan, rupanya dia lagi yang azan. Maghrib, dia lagi yang azan. Isya, dia lagi yang azan. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Israel, bukankah engkau katakan kepada aku, wahai Israel, bahwasanya asar kemarin adalah azan asar terakhir dia, tapi ini rupanya sudah isya, masih dia yang azan. Adakah yang salah? Kata malaikat Israel, tak ada yang salah ya Muhammad, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan aku menunda mencabut nyawanya sampai usianya di atas 80 tahun karena dia suka mempertahankan silaturahim. Jadi jangan-jangan kita nih ada yang mesti mati malam ini nggak jadi, karena masih mau datang ke masjid, senyum kepada kawan, ba'da sholat ulurkan tangan, saling berjabat tangan, menangis syaitan pak menengok bapak-bapak, ibu-ibunya bersalam, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu bersalam, ibu dan bapak masing-masing ini dengan kawan di sebelah sholat itu menangis syaitan. Sekarang Gus, ada orang mempertanyakan, mana ada sunnah menyelami orang ba'da sholat?
Kan sunnah umum menyelami orang kapanpun, bukan hanya pada sholat, kapanpun asal bertemu dengan orang salami dia. Kenapa demikian? Dengan berjabat tangan itu menangis iblis. Mengapa demikian? Nampak jatuhnya dosa di antara kedua tangan itu. Bahkan Nabi Ayahanda tidak melepaskan jabat tangan beliau sebelum orang yang dijabat itu melepaskan tangannya pertama kali. Nabi. Kok kita pula mempertanyakan masalah jabat tangan? Di kita ni kalau bertemu jabat tangan, perlu jabat tangan itu lama. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi bisa umur itu panjang karena silaturahim. Itu dalilnya. Bukan hanya karena silaturahim, bahkan dengan doa pun umur bisa bertambah panjang. Mana buktinya? La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada kata Nabi yang bisa merubah qada. Takdir itu kan dua, ada qada, ada qadar. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Maka kita diajarkan oleh Nabi doanya, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tadi malam keluarga kami wafat, ibu dan bapak. Tadi siang diselenggarakan. Umurnya 99 tahun. Tidak pikun. Anak bungsunya usianya 70 tahun. Anak bungsunya. Di malam beliau wafat di malam Jumat. Ma min muslimin yamutu yawman jumu'ah aw laylatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Dia wafat di malam Jumat. Yang kedua, apa kata anaknya yang usia 70? Ketika dia melepaskan ruh dari badan, ditarik oleh malaikat Israel dengan izin Allah Ta'ala, maka muncul keringat membasahi keningnya. Masya Allah, cemburu kita. Mautul mu'min bi'arqil jabin. Mati orang beriman itu berkeringat keningnya. Tapi kalau nampak dek Pak Haji nak berkeringat, kan yang kawan jangan dirosok-rosok dulu. Kenapa berkeringat nampaknya. Jadi ini kalau nampak oleh kita itu pertanda orang beriman. Panjang umurnya karena orang baik. Tak pikun sampai usia 99 tahun. Tak pikun. Macam orang tidur. Maka doa kita. Kalau memang Allah bataskan di usia 40-an, 50-an, mudah-mudahan kalau tidak panjang karena nominal, tapi panjang dalam keberkahan. Umurnya berkah. Doa. Apalagi yang bisa menyebabkan panjangnya umur? Wala yazidu fil umri illa bid. Yang bisa menambah panjangnya umur manusia itu kata Nabi kebaikan. Maka berbuat baik, jangan mencari lawan, kawan diperbanyak. Jangan sok-sok hebat, jangan sok-sok kaya, jangan sok-sok bangga. Kita ini Pak, tak bisa hidup sendiri. Jangankan urusan yang berat, urusan ringan pun kita tidak mampu tanpa orang lain. Jangankan mengurus Pekanbaru ini lagi, untuk galak pun kita butuh orang lain. Jadi jamaah Nurul Fajar mencuba-cuba galak-galak sholat, balik ke laju itu. Untuk senyum pun kita butuh orang lain. Maka kita ini berbuat baik. Setiap ibu dan bapak berbuat baik, ayah bunda berbuat baik, sahabat-sahabat berbuat baik. Asal berbuat baik kita pasti orang mengenang kebaikan itu. Kalaupun tak terucap dalam bentuk doa, paling tidak hatinya ingin kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini mesti kita jaga nih. Mulai yang kecil-kecil di masjid, ya kan? Di masjid ini cari titik jumpa. Tak ada pengurus yang sempurna, karena jamaah pun tak ada yang sempurna. Jangan dikira kalau pengurus tak sempurna. Pak Yaju mencari pengurus yang sempurna itu Pak Ustadz, tapi Bapak kan tak sempurna juga, karena pemimpin kita itu gambaran siapa? Gambaran kita. Ada orang mengatakan payah mencari wali kota yang sesuai dengan hati Pak Ustadz. Itu kan gambaran kita. Siapa mereka kan gambaran kita Pekanbaru. Siapa calon gubernur hari ini itu kan gambaran kita rakyatnya Pekanbaru. Kalau pemimpin saja banyak kurangnya, apalagi kita rakyatnya. Kita nih Pak kena tak calon saja nih. Kalau jadi calon diangkat oleh orang semua masalah kita nih. Kalau lah diangkat, kata orang itu isinya lagi. Menerima orang dengan segala konsekuensi dan kekurangan itu sulit. Maka siapa yang mencari teman sempurna sampai mati dia tak berteman. Siapa yang mencari jodoh sempurna sampai mati tak berjodoh. Siapa yang mencari pemimpin sempurna sampai mati dia tak merasakan memiliki pemimpin. Disitulah kita mesti menerima orang itu dengan segala kekurangannya. Bahkan yang sempurna sekalipun, kata Ibnul Mukaffar, itu pasti nampak gurunya. Idza tamma syai'an bada ayan kusuhu. Kalau sudah baik sesuatu, maka yang dipandang orang, yang dicari orang buruknya. Apa contohnya? Ambo Pak Ustaz, jawab Pak Imam, kamu suka, cuman ayatnya enggak terlalu panjang. Masalah ya, dipendekkan beliau itu imam ayatnya. Kamu sebenarnya suka kalau beliau jadi imam Ustaz, cuman ayatnya itu kayak itu pendek ke pendek. Nak tahunya mana kapan masuk panjang, kapan masuk pendek. Jadi masalahnya. Dibangun masjid, dahulu cuman lantai 2 saja. Sekarang lantai 1, dua-duanya bisa difungsikan. Ibu dan bapak rahimahumullah. Kalau bagi sebagian orang, kalau hanya fisik ke fisik, apa yang bayarnya Ustaz? Masalah juga. Tak dibangun fisik, tak nampak pembangunan di zaman ini oleh Ustaz. Nah, jadi masalah lagi. Kita ini tak mungkin mencapai satu titik yang titik semua kita sepakat. Makanya ada dalam istilah sepakat untuk tidak sepakat. Apa maknanya itu? Ada masanya kita ini bersepakat walaupun kita tidak sepakat. Itulah saling menghargai. Penutup ibu dan bapak, guru-guru kita yang hari ini terlibat politik, baik menjadi calon maupun yang mengusung, saya menghimbau, mari hormati mereka seperti sedia kala. Ini guru-guru kita yang ikut terlibat sekarang, ada yang maju langsung Buya Muwardi Muhammad Saleh, ada yang mengusung Tuan Guru Abdul Somad. Saya menghimbau mari kita hormati sehormat-hormatnya walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan. Itulah yang dapat saya sampaikan, entah ceramah, entah curhat, apa namanya, itulah udah Bapak rahimahumullah. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.